Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur pada hari ini oleh karena pimpinan Tuhan, Tuhan izinkan untuk terus bersekutu di rumah masing-masing bersama dengan keluarga untuk datang di hadirat Tuhan. Namun tidak hanya sampai di situ. Pada hari ini, tanggal 10 Mei 2020, kita boleh merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-37. Syukur kepada Tuhan. Kiranya ulang tahun pada hari ini, Gereja GKMI Tanjung Karang semakin berakar dalam firman, bertumbuh dalam karakter, dan berbuah dalam kapasitas. Tuhan memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik terhadap kami. Dan kami pada saat ini Tuhan, mau merespon kebaikan Tuhan dengan cara untuk semakin dekat dengan Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami, sehingga hidup kami bukanlah hidup yang penuh dengan keegoan kami, akan tapi benar-benar seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang hidup akan menghidupkan kami, sehingga hidup kami tidak pernah padam, melainkan akan semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kumbang adalah hewan yang termasuk dalam jenis Thanatosis. Apa itu Thanatosis? Thanatosis ialah hewan yang bertahan dalam dirinya dengan cara dia seakan-akan mati, namun itu hanya pura-pura. Kumbang akan pura-pura mati supaya ia bertahan di dalam melawan mangsanya. Sang mangsa akan berpikiran dia telah mati, buat apa aku makan? Lalu pergilah mangsa itu meninggalkan kumbang. Dengan cara pura-pura mati, kumbang mengelabui lawannya dan berhasil untuk dapat bertahan diri. Berbicara mengenai kepura-puraan, dalam hal ini Paulus dengan tegas kepada jemaat di Roma supaya hendaklah kamu jangan berpura-pura dalam kasih. Paulus menegaskan tidak suka dengan apa yang menjadi pura-pura. Pura-pura akan mengurangi esensi dari kasih. Sebab kasih itu nilainya tinggi. Akan tetapi jika dipraktekkan dengan cara pura-pura, maka kasih itu tidak ada gunanya. Dengan keras bahwa janganlah berpura-pura dalam kasih. Itulah yang akan menjadi bagian kita pada hari ini. Jemaat akan boleh mendalami bahwa hidup sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan adalah hidup yang berkarakter kasih. Kasih yang murni yang datangnya daripada Tuhan. Dan itu kita praktekkan dalam hari lepas hari. Ada 3 alasan mengapa Paulus mendedikasikan dirinya untuk terus menekankan kepada jemaat hidup di dalam kasih. Dan kasih itu jangan berpura-pura. Yang pertama adalah bahwa kasih itu datangnya daripada Allah. Teks Yunani pada hari ini, kasih dipakai kata agape, yaitu kasih yang datangnya daripada Allah. Kasih yang murni, kasih yang tidak menuntut balas. Oleh sebab itulah maka Paulus
dengan tegas bahwa kasih yang dari Allah itu janganlah dikotori dengan kepura-puraan. Bahwa kasih yang murni harus direspon dengan kasih yang dengan sukacita jemaat untuk menebarkan kasih satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kemurnian kasih sebagai jati diri umat Kristen, dan itu pun menjadi pembeda dengan kasih yang lain. Jika kita sama dengan yang lain, apakah bedanya kita dengan yang lain? Oleh sebab itu Paulus menekankan, janganlah ada berpura-pura. Janganlah ada kepalsuan-kepalsuan di dalam menebarkan kasih. Hal ini tidak tanpa alasan, sebab Paulus memahami betul budaya Romawi kuno saat itu. Bahwa ada tradisi berperan di dalam teater. Ketika seorang memainkan peran teater, maka mereka mampu untuk dapat mengelabui orang-orang di sekitarnya dengan berganti-ganti karakter, berpura-pura, sehingga itu tidak mengurangi esensi dari sebuah kasih. Oleh sebab itu maka janganlah berpura-pura dalam kasih. Janganlah seperti para pemeran teater. Akan tapi kasih itu harus diwujudkan dengan nyata, dengan asli. Apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar. Sebab kasih bukanlah pertunjukan seperti teater. Akan tapi itu adalah perwujudan iman, perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Itulah alasan kita bahwa kasih itu berasal daripada Allah. Yang kedua, bahwa kasih itu menuntut kita menyandang sebagai status sebagai saudara. Di ayat yang ke-10 kita boleh melihat, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kasih sebagai saudara tak lain adalah kasih yang merangkul kehangatan. Jika kita melakukan kasih akan tapi tidak berdampak pada kehangatan komunitas, tidak berdampak pada kerukunan, keutuhan jemaat, maka kita boleh menguji kasih itu. Dalam hal ini Paulus dengan tegas menekankan bahwa kasih itu haruslah sebagai saudara. Tidak ada pembedaan aku ataupun orang lain. Tidak ada pembedaan bahwa golongan Romawi, Yahudi atau golongan yang lain. Kita semua adalah saudara. Dan pada hari ini bumi akan terus bergumul, siapakah yang menjadi sesama saudaraku? Bumi terus belajar berproses, bahwa terkadang bumi yang menjadi sama saudara ialah yang sama golongannya, yang sama derajatnya, yang sama keadaannya. Kita boleh melihat bahwa sebagai saudara, kalau mengenal dengan virus COVID, yang sebagai saudara ialah orang-orang yang bebas dari virus corona. Dan sangat disayangkan, ada pembedaan-pembedaan dan lupa bahwa kita adalah sesama saudara. Itulah yang kita boleh dalami. Sebagai saudara, maka kita akan terus melakukan kasih itu. Kasih tidak hanya bersifat karakter, emosi, akan tapi ia membawa sebuah status sebagai saudara. Harus menghangatkan, harus merekatkan, dan menjaga keutuhan kepada yang lain. Yang terakhir, bahwa kita boleh melihat pelayanan kasih juga bersifat dengan dituntut oleh sikap kerajinan. Janganlah kendor, akan tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahwa kasih itu janganlah seperti spirit Coca-Cola. Awalnya, awalnya itu besar, megah, akan tapi kemudian padam. Teks kita pada hari ini, kasih itu akan terus kita lakukan. Kapasitasnya sama, bahkan akan lebih dan lebih lagi.
tidak pernah padam, akan tapi terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh mengenal kasih itu dari Allah. Kasih yang tidak pernah pura-pura, dan kasih itu kita terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita bersyukur dan hari ulang tahun ini, Gereja GKMI Tanjung Karang akan menjadi gereja yang penuh dengan kasih. Kasih yang tidak pura-pura, kasih yang murni, kasih yang boleh menghangatkan komunitas, kasih yang mempererat satu dengan yang lain. Dan kasih itu akan kita kerjakan dengan sikap yang rajin, tidak pernah kendor, setiap hari selalu berkobar-kobar melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa firman-Mu membuat kami sadar bahwa kasih yang daripada Tuhan, yang agape itu, yang murni itu, yang tidak menuntut balas itu, Tuhan limpahkan kepada kami. Sehingga kami belajar untuk tidak mengotori kasih yang agung itu dengan sikap berpura-pura. Ajar kami untuk kami boleh nyata dengan melakukan aksi itu dengan sukacita dan murah hati kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan kasih itu akan terus boleh masuk ke dalam sumsum tubuh kami. Dan kami akan melaksanakannya dari hari lepas hari. Mampukan kami supaya kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan memberkati. Amin.